Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Parwoto dari program studi D3 Akuntansi UMY dalam kuliah hukum pajak secara online melalui Parwoto Jogja Channel. Baik, di sesi ini kita akan membahas terkait dengan PPN dan PPNBM. Pada materi ini kita akan mengenal dulu apa itu PPN. Baik, pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa itu PPN? Ya, secara legal karakter, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang tidak langsung, pajak objektif karena berdasarkan dengan objeknya, melihat objeknya. Kemudian bersifat multiple stake level atau multi stake levy. Jadi pajak ini berlevel dikenakan. Kemudian bersifat non kumulatif, jadi tidak terakumulasi tetapi langsung. Jadi setiap tahapan pajaknya berapa, ya itulah pajaknya, tidak diakumulasi kemudian baru ditentukan pajaknya. Kemudian penghitungan PPN terutang menggunakan indirect subtraction method. Jadi tidak langsung, jadi pajak yang tidak langsung. Kemudian menganut tarif tunggal atau single rate hanya 10%. Di level manapun, pajak apapun yang terkait dengan PPN itu 10%. Kemudian pajak atas konsumsi dalam negeri. Ya, semua konsumsi atas konsumsi yang dilakukan dalam negeri atas barang atau jasa kena pajak, maka dikenakan PPN 10%. Baik, yang pertama pajak tidak langsung, indirect ya. Artinya apa? Bahwa antara penjual dan pembeli ya, negara ini pajak yang tiga pihak yang berbeda ya, tiga pihak yang berbeda, dan negara memungut pajak ya, memungut pajak kepada pembeli bukan penjualnya ya. Penanggung jawabnya memang adalah penjual, tetapi yang sebenarnya memikul beban atau membayar pajaknya adalah pembeli. Karena apa? Karena penjual itu membebankan pajaknya kepada pembeli melalui meningkatkan harga, atau harga yang kita terima adalah sebenarnya harga yang sudah include PPN. Nah, itu terkait dengan barang atau jasa kena pajak. Jadi penjual itu tidak membayar, tapi hanya membayarkannya ya, membayarkan pajak yang dipungut kepada kita karena kitalah yang mengkonsumsinya. Jadi lebih tepat ketika di poin berapa, ya di poin keempat atau poin kedua, pajak atau PPN itu, PPN atau pajak penjual pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam negeri ya. Jadi PPN itu dipungut juga kepada penjual, tapi juga sebenarnya itu yang membayar adalah pembeli. Baik, selanjutnya PPN disebut juga sebagai pajak objektif ya, karena timbulnya kewajiban pajak atau timbulnya kewajiban PPN atau harus bayar PPN itu terkait dengan adanya objeknya. Tanpa adanya objek barang atau jasa kena pajak, maka tidak akan dikenakan pajak siapapun, kan seperti itu. Tidak melihat apakah si pengkonsumsi tadi sudah subjek pajak atau tidak, sehingga ini memang tidak relevan dengan kondisi subjek pajak. Jadi apakah dia subjek pajak atau wajib pajak atau bukan, yang penting dia mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak, maka dia harus bayar pajak walaupun yang pembayarannya melalui pemungut. Kemudian tidak memperhatikan asas keadilan pemungut pajak. Ya, karena semua dikenakan tarif tunggal ya, tarif yang sama yaitu 10%. Tinggal pengalinya berapa. Jadi tarifnya tetap 10%. Kemudian dampak regresif atau kesenjangan beban pajak ya mungkin saja terjadi karena sama-sama mengkonsumsi sampo dengan harga yang sama antara orang kaya dan orang yang kurang kaya atau ya kurang kaya, maka pajaknya sama.
kecuali konsumsi barang mewah yang masuk kategori PPNBM, maka biasanya hanya dikonsumsi oleh orang kaya atau berkelebihan. Ya, makanya tidak ada pembedaan. Jadi mungkin dirasa tidak adil karena basisnya objektif, bukan basisnya objek, bukan basisnya subjek. Kemudian PPN bersifat multi stake. Jadi setiap level dikenakan PPN. Ya, dari semakin panjang distribusi atau rantai distribusi suatu barang atau jasa, maka semakin besar pajak yang diperoleh. Karena levelnya semakin panjang dan setiap level ada PPN. Dari setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka di dalamnya akan include PPN. Maka tidak heran ketika dari industri harganya 1.000 sampai konsumsi bisa sampai konsumen akhir bisa 5.000 karena 1.000 dari industri diserahkan ke agen tunggal ditambah 10% minimal ya. 10% berarti ada 11.000 ya, 11.000. Kemudian dari agen tunggal maka ditambahkan 10%, ditambahkan 1.100 menjadi ya 11.000 1.100 menjadi 12.100 dan seterusnya sampai konsumen akhir. Harga pokok plus PPN-nya itu sudah bisa mencapai 5.000 atau 5 kali lipat dari harga pokok dari industri. Karena apa? Karena PPN-nya. Ya, PPN-nya. Baik, jadi multiple stake. Siapa yang memotong dan membayar nanti akan kita bahas. Baik, selanjutnya setelah bersifat multiple stake atau bertingkat, setiap tingkat dikenakan PPN. Selain itu PPN juga bersifat non kumulatif, jadi tidak diakumulasi. Masing-masing tahap dikenakan PPN dan dibayarkan di tahap itu, ya, dipotong dan disetorkan di tahap itu. Si pemotong adalah si yang menyerahkan barang kena pajak. Ketika dia ada di posisi di tengah, misalkan agen tunggal atau distributor, maka dia akan dipotong oleh dia sebagai penerima dan penyalur barang. Sebagai penerima dia dipotong oleh supplier, ya, supplier yang menyetorkan yang mengirimkan barangnya ke dia. Kemudian sebagai distributor dia menyalurkan barang ke pihak distributor berikutnya, maka dia memotong pajak. Nanti di akhir akan dihitung berapa dia dipotong dan berapa dia memotong. Selisih ketika lebih besar pajak yang dipotong atau berapa dia memotong lebih besar daripada berapa dia dipotong, maka itulah yang disetorkan kepada pemerintah, ya, kepada negara. Baik. Kemudian bersifat kumulatif, maka besarnya pajak itu akan semakin besar dan semakin besar karena di setiap level akan ada penambahan PPN. Harga plus PPN terus sampai dengan akhir. Kemudian menghitungnya menggunakan indirect subtraction method, ya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung juga. Perlu ada perhitungannya berapa PPN yang harus dibayarkan, ya. Jadi harga jual, harga belinya berapa, DPP-nya berapa, PPN-nya 10%. Tidak seperti itu. Jadi tidak langsung seperti itu, tapi berapa PPN yang dipotong dan berapa PPN yang dipotong, ya. Berapa dia memotong PPN dan berapa dia dipotong PPN atas barang yang sama. Maka selisihnya itulah yang dibayarkan. Selisih lebih memotong maka dibayarkan. Kemudian tarif tunggal jelas hanya 10%, pajak atas konsumsi dalam negeri ya maupun barang ataupun jasa itu tetap konsumsi yang dilakukan di barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean dikenakan PPN 10%. Tarifnya sama 10%. Siapa objek dan subjeknya sekarang?
Objeknya apa? Objeknya adalah penyerahan BKP atau jasa JKP di dalam daerah pabean. Ya, dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau pengusaha saja juga kena harus bayar pajak. Biasanya pengusaha kena pajak. Kemudian pemanfaatan ya, selain penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Apa itu? Misalkan hak paten. Kemudian aset tidak berwujud lainnya, misalkan kekayaan intelektual haki ya, dan seterusnya, atau ya sejenis hak paten tersebut banyak sekali bentuknya, copyright dan sebagainya. Itu hak patennya mungkin di luar negeri, tapi karena dia menggunakan di dalam negeri, di dalam daerah pabean ini, dia harus membayar royalti, dan di dalam selain royalti dia juga harus membayar PPN atas pemanfaatan jasa itu tadi. Kemudian kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Ya, sekarang kegiatan membangun sendiri ketika angkanya oleh orang pribadi, selama itu bukan memang usahanya adalah properti ya. Misalkan kayak saya seorang pengajar kemudian membangun sendiri, akan dikenakan PPN. Tetapi memang ada batasan angkanya ya, ada batasan angkanya berapa yang harus bayar PPN dan tidak. Nanti akan kita kaji lebih lanjut di sesi berikutnya. Kemudian pemanfaatan JKP atau jasa kena pajak di luar daerah pabean, dari luar daerah pabean ke dalam di dalam daerah pabean, itu tadi hampir sama dengan BKP tadi ya, BKP tidak berwujud. Oh, mohon maaf, tadi yang dimaksud JKP adalah itu. Kemudian ekspor BKP berwujud ke PKP. Nah, ekspor berarti dari dalam keluar daerah pabean, dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, sama kasusnya. Kemudian ekspor JKP oleh PKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Kemudian penyerahan BKP berupa aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ya, dari awal memang penyerahan berupa aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ini dikenakan, tetapi tarifnya bukan tarifnya, tetapi ada kelompok tertentu. Baik, lanjut. Penyerahan. Konteks penyerahan apa saja yang dimaksud? Karena di sini bukan atas barangnya, tetapi atas penyerahannya itu PPN dikenakan. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Ya, penyerahan hak. Kemudian pengalian BKP karena satu perjanjian. Itu juga bagian dari penyerahan. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau juru lelang. Itu juga kena. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Kemudian BKP berupa persediaan atau aktiva menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahan dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Nah, dalam kategori tidak termasuk penyerahan ya, ada beberapa item. Yang pertama, ini perlu dicermati karena ini penting sebagai konten sortir ya, artinya konten menganalisis. Karena kalau yang termasuk itu banyak sekali, tetapi yang tidak termasuk ini adalah alat untuk mengevaluasi nanti. Evaluasi. Jadi penyerahan barang kena pajak kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Melaklar ya, bukan pedagang perantara. Ini hampir mirip.
ya. Tapi maklar itu hanya hanya bermodalkan bermodalkan promosi, baik promosi lewat mulut, konten atau lewat apa, tapi dia tidak membeli, ya, tidak membeli. Tapi kalau pedagang perantara dia membeli dulu baru dijual. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Nah, ini jaminan ya tidak, karena di sini konteks penyerahannya adalah konteks penyerahan perjanjian untuk jaminan. Kemudian yang ketiga, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Dalam hal ini PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Ya, ketika pembukuan, manajemen hingga pajaknya sendiri-sendiri antar pusat dan cabang, ada nggak? Banyak, ya. Itu maka penyerahan atau penyerahan sesama, ya, sesama cabang, antara pusat dan cabang, antara cabang dan pusat itu dianggap sebagai sebuah transaksi. Karena sebuah transaksi maka dikenakan pajak. Tetapi ketika dari pusat dan cabang, di mana pusat dan cabang dan antar cabang ini adalah bagian yang menjadi satu, di mana laporan keuangan dan manajemennya satu, sampai dengan pembayaran perhitungan pajaknya menjadi satu, terpusat, ya, di pusat, maka seluruh transaksi cabang adalah bagian dari transaksi pusat, sehingga yang berhak atau berkewajiban melaporkan membuat laporan keuangan adalah pusat, demikian juga pajak terutangnya. Kemudian pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang mengalihkan dan yang menerima adalah PKP. Nah, ini kalau yang menerima adalah PKP, maka ini bukan, ya. Apapun bentuknya tadi, ya, pengalihan, pemecahan, pengambil alihan dan sebagainya. Asal yang menerima adalah pengusaha kena pajak, ini bukan merupakan penyerahan. Kemudian BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak dijual belikan, tetapi perusahaan bubar dan barang ini menjadi barang yang bernilai atau barang yang memang tidak digunakan lagi dan harus dijual atau harus diserahkan. Maka penyerahan ini bagian dari untuk mendapatkan pendapatan, ya, atau untuk mendapatkan penghasilan. Jadi perusahaan dibubarkan, banyak aset, kemudian milik siapa? Karena tidak bertuan, otomatis dijual. Nah, hasil penjualan atau pengalihan ini, apapun cuma dialihkan, tetap dikenakan PPN, karena tidak ada, ya, kecuali itu untuk operasional, ya. Berarti ketika untuk operasional, perusahaan masih berjalan. Kecuali di sini tidak dapat PPN atas perolehan tidak dapat dikreditkan karena kecuali di sini, ya, ada hubungan langsung kegiatan usaha. Kemudian kendaraan berupa sedan dan station wagon atau kendaraan pribadi, ya. Kalau sekarang namanya MPV, ya, station wagon, biasanya untuk operasional kantor, ya. Operasional kantor, mungkin operasional manajer dan sebagainya, atau marketing dan sebagainya. Jadi keberadaan kendaraan ini bukan untuk dijual lagi, tetapi untuk menunjang aktivitas kantor dalam ini dalam konteks juga atau kategori memperoleh pendapatan, ya. Itu tidak dianggap sebagai biaya. Kemudian penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat. 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP atau barang kena pajak. Nah, kemudian barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud, ya. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penyerahan jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat. 1. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.
Jenis barang yang tidak dikenai PPN atau non BKP. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ini ada di penjelasannya di Undang-Undang PPN pasal 4A ayat 2. Apa itu yang masuk kategori diambil langsung, hasil pengeboran yang diambil langsung? Apa itu? Ya minyak mentah. Misalkan minyak mentah kan belum ada bukan merupakan BKP, belum menjadi BKP kecuali sudah menjadi minyak yang dijual belikan, itu BKP. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ini ada kategorinya, ada kedelai dan sebagainya, dan ada update-nya. Ya, update terakhir itu di 2017 ini ya. Dulu kalau tidak salah kedelai tidak masuk, sekarang masuk menjadi barang kena pajak. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, ruang makan, warung, dan sejenisnya. Nah, ini tidak dikenakan PPN. Karena apa? Tidak dikenakan PPN. Kalau dikenakan PPN akan tumpang tindih dengan pajak daerah. Ya. Kecuali ini yang dibawa pulang atau melalui online, jasa online, maka kena PPN. Kalau disajikan, dimakan di sana di hotel, maka kena PPh pajak restoran ya, pajak restoran, pajak hotel. Kemudian uang, emas batangan, dan surat berharga. Dari dulu uang bukan objek pajak ya. Emas juga sama barang. Nah, jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN ya atau non JKP adalah, ini banyak sekali. Dalam kategori ini adalah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan ya, sosial kemasyarakatan, kemudian perlindungan kemasyarakatan, dan hubungan ya, hubungan antar lembaga juga selama itu untuk non profit oriented. Kemudian subjek PPN ya, subjeknya siapa? Kalau tadi objeknya sudah barangnya atau jasanya, itu objeknya. Sekarang subjeknya siapa? Yang punya kewajiban menyetorkan, memungut, menyetorkan atau memotong dan menyetorkan siapa? Pengusaha. Pengusaha di sini harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak untuk bisa melakukan kewajiban PPN. Kemudian pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan, maka dia akan dikenakan dikirimi surat teguran biasanya. Nah, surat atau ditetapkan oleh pemerintah menjadi PKP berdasarkan transaksi yang ada dari rekod pemerintah. Nah, disebut sebagai PKP ketika melakukan kegiatan menyerahkan BKP atau JKP di daerah pabean. Ekspor, BKP berwujud, tidak berwujud, dan JKP itu juga masuk kategori dia sudah wajib PKP. Kemudian orang pribadi atau badan siapapun yang melakukan impor BKP, pemanfaatan BKP, pemanfaatan JKP itu masuk kategori pengusaha kena pajak atau PKP. Sekarang subjek PPN itu tadi disebutkan pengertian pengusaha kena pajak. Di sini ketika omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka dia sudah wajib PKP. Kalau tidak segera PKP, maka pemerintah Dirjen Pajak akan menetapkan statusnya PKP ditetapkan ya, istilahnya itu kapan oleh pemerintah, dipaksa PKP karena dari peredaran bruto yang terekod oleh pemerintah sudah masuk kategori PKP dengan omset per tahunnya di atas 4,8 miliar. Kemudian kewajiban pengusaha yang telah memenuhi syarat atau PKP, yang pertama melaporkan usahanya. Ya, kemudian yang kedua memungut pajak terutang. Yang ketiga menyetorkan PPN yang kurang bayar atau yang harus dibayar. Kemudian yang keempat melaporkan perhitungan pajaknya. Nah, biasanya untuk PPN ini ada rekap ya, 1 bulan itu berapa transaksi atau omset peredaran brutonya berdasarkan transaksi, kemudian berapa juga transaksi keluar dan transaksi masuk.
berapa PPN yang include di transaksi masuk dan berapa PPN yang dibebankan kepada pembeli pada saat transaksi keluar. Nah, kemudian itu dicari selisihnya dan disetorkan menjadi PPN. Ya. Selanjutnya, ya, barang hasil pertambangan atau hasil pengobaran yang diambil langsung sumbernya, minyak mentah, gas bumi, dan sebagainya, banyak sekali ini, ya, banyak sekali kategorinya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, nah ini ada beras, jagung, kedelai, masih, ya, banyak sekali. Ini tidak perlu dilaporkan, ya, tidak perlu dipungut PPN. Dan tidak perlu di rekap untuk masuk kategori PPN yang wajib dipotong. Kapan saat terutang dan tempat terutang PPN? Oke, PPN itu 10% ya. Ingat 10%. Kemudian saat terutang PPN kapan? Nah, pada saat penyerahan BKP. Pada saat penyerahan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan pemanfaatan atau pemanfaatan. Selanjutnya tempat terutang PPN, ya. Tempat terutangnya ya di tempat usahanya. Jadi kalau usahanya orang pribadi punya usaha di Jogja, ya di Jogja terutang PPN. Kalau badan, tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahanya. Kalau tinggalnya di Jogja tapi kedudukan status kedudukan perusahaannya atau tempat kegiatan usahanya ada di Jakarta, maka PPN wajib dibayarkan di Jakarta. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya PPN. Baik, sebagai pengantar, itu yang saya sampaikan. Materi lebih detail, lebih banyak, lebih komplit, itu silahkan masuk ke LMS My Class Hukum Pajak. Kalian pelajari, kalian amati. Jangan lupa kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan. Nanti kita evaluasi, kita pelajari bareng-bareng, dan kita simpulkan. Ternyata PPN itu apa sih? Nah, begitu. Sampai ketemu di seri hukum pajak sesi berikutnya. Tetap setia dengan channel ini dan jangan lupa subscribe.